Selamat siang Pak Yudi. Siang Pak Mario. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Ya, udah baik Pak Mario. Silakan Pak Mario. Iya. Senang sekali bisa jumpa Pak Mario. Sudah lama nggak ketemu. Iya. Udah tahunan katanya gitu. Iya, bertahun-tahun ya juga nggak ketemu ya. Iya. Iya. Sehat ya Pak Yudi ya? Nah, sehat Pak Oke, Mario. sehat. Nah, untuk hari ini kita mau coba untuk menerapkan prinsip coaching dalam proses supervisi, dan nanti saya sebagai supervisor dan observer, dan Pak Yudi nanti sebagai supervisi dan juga sebagai coach di sini, dan nanti akan bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau percakapan Tirta kepada coachee. Nah, nanti coach ini adalah Budwi. Gitu. Dan untuk proses observasi pada kali ini ada beberapa rubrik penilaian yang ingin diajukan. Yang pertama adalah tentang inti coaching itu sendiri, ada 3, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu adalah nilai-nilai atau rubrik-rubrik penilaian yang akan diambil dalam proses supervisi dan juga observasi pada hari ini. Dan untuk tahapan ini kita akan masuk ke dalam tahap pra-observasi, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Pak Yudi. Ya, yang pertama ya tentang 3 hal tadi, ada presence, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Ada 3 untuk rubrik penilaiannya. Kira-kira menurut Pak Yudi, bagaimana saya membantu Pak Yudi dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan inti coaching itu sendiri? Dari 3 itu yang mana kira-kira yang ingin dipilih? Ya, jadi ketiga inti tersebut Pak Mario, itu saya merasa dari presence dan juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, saya lebih sangat ingin pada proses presence-nya Pak. Karena dengan presence itu saya rasa kok menjadi salah satu modal dasar dan awal nanti untuk bisa benar-benar mengembangkan potensi saya yang pertama. Yang kedua adalah memberikan respon yang baik, yang kuat kepada nanti coachee yang akan bersama saya. Itu Pak Mario. Oke, jadi dengan adanya kehadiran penuh diharapkan ada rasa kepedulian, penghargaan yang diberikan kepada coach, kepada coachingnya, di mana jadi berasa betul-betul fokus untuk mendengarkan saya begitu. Jadi rasa dihargai itu muncul. Iya. Ya, lebih begitu ya. Iya, dan nanti saya rasa akan ada tambah empati gitu ya, ada empati bersama, saling merasakan tanda kutip potensi atau permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Dari empati itu nanti akan timbul, menurut saya akan timbul keterbukaan, sehingga nanti akan mudah cair, akan mudah ketemu jalannya untuk memecahkan atau mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, itu Pak Mario. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya. Nah, kira-kira dari tadi untuk komponen intinya presence ya, bagian mana yang ingin saya amati dalam proses supervisi nanti kira-kira? Siap. Di presence ini, pada kehadiran penuh ini, saya minta tolong Pak Mario untuk mengamati saya, khususnya nanti pada responsif saya terhadap berbagai hal yang dikemukakan oleh coachee, yang nanti berupa dari raut muka saya, respon mata saya, kemudian respon ucapan lisan saya, itu juga nantinya yang kadang saya itu lupa gitu ya, itu di bahasa tubuh gitu ya. Karena menurut saya kalau nanti bahasa tubuh ini ikut mengikuti yang disampaikan oleh coach itu, dan saya respon dengan baik bahasa tubuh ini, baik tangan ataupun badan saya, itu nanti akan menambah kekhusyuan gitu barangkali ya pada respon dari berbagai hal yang disampaikan oleh coach itu. Iya, jadi bagus seperti kita memberikan kepada coach bahwa kita betul-betul ada untuk dia gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang namanya pikiran bercabang sehingga nanti apa yang diucapkan tidak tersampaikan dengan baik ya. Iya. Begitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah kira-kira bagaimana penilaian Pak Yudi sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan atau kita kembangkan saat ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan pada kesempatan ini adalah tentu amat baik Pak Mario, karena ini sangat mendukung saya utamanya
untuk benar-benar mengembangkan potensi saya nanti pada proses coaching itu. Apalagi menguatkan potensi saya yang menurut saya ini memang semakin bisa dikuatkan lagi pada presence tadi itu. Dengan ini nantinya saya merasa tentu sangat terbantu sekali. Kemudian yang kedua, saya yakin itu mampu untuk memberikan manfaat tidak hanya untuk saya, tapi nanti untuk coach-coach yang barangkali nanti akan bersama dengan saya. Jadi amat baik sekali, mantap pokoknya. Oke. Jadi harapannya adalah untuk memperkuat potensi diri ya. Jadi gimana harapan yang muncul di sini dalam observasi adalah bisa menguatkan diri sendiri dan juga nanti akan membantu teman yang di coaching di coaching, bahwa nanti dalam proses observasi ini harapan yang muncul adalah tiap orang baik itu coach dan coachee mendapatkan potensi maksimal dalam prosesnya dengan cara kita hadir penuh dalam prosesnya. Ya, kira-kira begitu ya Pak. Ya, itulah harapan saya Pak Mario. Terima kasih sudah ditegaskan itu, karena dengan penegasan ini saya yakin nanti akan semakin memperkuat tujuan dari supervisi ini, sehingga nanti harapan saya ini sudah ditegaskan oleh Pak Mario nanti bisa terwujud lah. Amin. Amin. Ya. Semoga lancar ya prosesnya ya Pak Yudi dalam proses supervisinya nanti kita akan sama-sama lihat apakah dalam harapan dan juga nanti dalam proses observasi dan juga supervisinya itu berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang diharapkan Pak Yudi tercapai dan kita bersama mengharapkan itu tercapai tentu saja, dan prosesnya juga berjalan dengan lancar. Oke, sudah siap Pak Yudi untuk proses supervisinya? Ya, tentu sudah siap, dan sekali lagi mohon bantuannya Pak Mario, semoga nanti memberikan manfaat untuk semuanya dan juga nanti kembali ke hal yang baik untuk kita. Amin. Oke, sampai jumpa Pak Yudi. Bu Dwi, selamat datang. Pak Mario, selamat datang. Ini kemarin dapat kabar Pak Mario, Bu Dwi ingin datang ke sini, kemudian ingin sharing Pak Mario terkait dengan hal yang membuat Bu Dwi ini mungkin membutuhkan sharing bersama untuk memecahkan ya Bu Dwi ya. Iya. Itu makanya hari ini Bu Dwi wajahnya cerah ketemu dengan kita itu. Ya, Ya. Bu Dwi. Terima kasih loh Pak Mario. Terima kasih loh Pak Yudi, mohon maaf kemarin mengganggu gitu ya, telepon. Ini sebenarnya sesi curhat. Jadi apa yang saya alami kemarin gitu ya, saya pengen curhat, ingin mendapatkan sesi curhat lah gitu. Saya ingin ngobrol bersama, siapa tahu dengan ngobrol ini nanti saya juga agak lebih tercerahkan terkait apa yang saya alami kemarin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Dwi. Berarti hari ini Bu Dwi punya rencana pertemuan ini, kira-kira rencana pertemuan ini apa Bu Dwi? Jadi saya ingin mendapatkan solusi atau mungkin mendapatkan langkah-langkah kira-kira apa ya yang bisa saya tempuh terkait masalah yang saya alami. Siap. Jadi kita bertujuan bersama untuk memecahkan sebuah masalah menjadi solusi dari nanti apa yang disampaikan Bu Dwi ya. Oke, siap Bu Dwi. Silahkan Bu Dwi, kira-kira masalahnya apa? Oke, jadi di sekolah kami ini tahun kemarin sebenarnya, karena ini sudah berjalan setengah semester, kami ada anak yang tinggal kelas. Ini kan ceritanya baru nih di SMP 5 ya. Jadi biasanya kan jarang. Kalaupun memang ada anak yang tidak mampu dengan menyelesaikan KBM, biasanya kami arahkan untuk bukan mengusir ya, atau bukan, tapi lebih mengarahkan anak bersekolah sesuai dengan kondisinya, biar nanti di sekolah yang baru itu kan dapat hal yang bisa dia angkat gitu ya, bisa dia tingkatkan. Nah, untuk tahun ini tuh anaknya ingin tetap bertahan di sekolah. Kita kan juga tidak bisa menolak ya Pak, tetap harus kita terima. Masalahnya kan anaknya tidak naik ke kelas 8 harusnya, sekarang mengulang di kelas 7 itu
banyak hal faktor yang menyebabkan akademiknya juga kurang, sikap dan pergaulannya juga kurang baik gitu. Yang dikhawatirkan nanti anak ini tidak selesai di proses kelas 7, kalau dibawa kelas 8 takutnya menghambat di proses selanjutnya. Maka kami memutuskan untuk mengajak anak ini tinggal kelas lah. Dan dengan persetujuan orang tua, artinya kita memberikan pemahaman yang luas terhadap orang tua bahwa anak ini tuh belum selesai prosesnya di kelas 7 dan harus menyelesaikan dulu. Gitu. Nah, permasalahannya muncul ketika banyak guru yang sudah underestimate ya. Lah ini anak kok nggak naik kelas. Jadi terutama guru kelas 7 yang ini kurikulum merdeka yang kebanyakan di kami di guru yang kelas 7 awalnya kelas 7 tuh sebagian kita pisah untuk di kelas 8 biar kurikulum merdekanya tetap berjalan. Nah, yang guru-guru yang belum pernah ketemu dengan anak ini di kelas 7 itu sudah apa ya, sudah berkecil hati dulu. Jangan-jangan anak ini nanti membawa efek buruk terhadap teman-temannya yang baru nih. Nah, itu juga secara tidak sengaja kok itu juga sampai ke orang tua yang di kelas itu terutama. Jadi mereka sudah mulai datang ke sekolah menanyakan ini bagaimana anaknya nakal di bagian apa, sudah mulai khawatir tidak boleh duduk dengan anaknya lah dan seterusnya. Itu mungkin kekhawatiran orang tua yang wajar ya yang disampaikan ke kami. Begitu. Nah, kami dalam pos ini udah mau kenaikan ganti semester nih, ini waktunya bagi anak ini tuh untuk membuktikan bahwa saya tetap bisa di SMP 5, studinya lancar tanpa ada efek yang lain. Ini waktunya dia untuk membuktikan diri. Kami deg-degan ceritanya. Iya, insya Allah treatment sudah dilakukan ya Pak, pendekatan sudah dilakukan. Tapi kita masih khawatir hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua, sekolah ataupun guru. Jadi kami khawatir, saya terutama, nah saya itu masih ada kesempatan sedikit, mungkin setengah tahun ya. Saya masih ingin berusaha lebih maksimal lagi, tapi saya bingung saya harus bagaimana lagi. Begitu Pak. Jadi kesimpulannya ada anak dia sebenarnya tidak akan dinaikkan kelas begitu, dan ada stigma negatif itu ya. Jadi guru-guru lain takutnya nanti memberikan efek yang negatif gitu. Dan ini sedang berusaha untuk ketika di tingkat kelas tersebut, anak tersebut tetap mendapatkan stigma yang positif begitu. Iya, betul. Oke. Jadi masalah ini Ibu kira-kira dengan sharingnya ini, dengan pertemuan ini nanti kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini terhadap masalah itu apa? Jadi setelah selesai sesi kita ini nanti saya berharap ada 1 atau 2 cara baru mungkin ya yang kemarin belum dilakukan, bisa ada langkah baru nih. Oh kira-kira ini yang bisa dilakukan selanjutnya. Gitu sih. Siap Bu Dwi. Bu Dwi, selanjutnya saya ingin bersama-sama Bu Dwi ini untuk mengidentifikasi gitu. Kira-kira yang pertama, kesempatan apa yang Ibu miliki di masa ini terhadap masalah tersebut? Karena saya guru BK ya sebenarnya, saya artinya dari sekolah sudah diberikan kayak akses yang luas sebenarnya untuk menggali, mengolah anak ini sebenarnya gitu ya. Jadi kapanpun saya ingin menghadirkan anak itu di ruang konseling saya atau sesi ngobrol saya dengan anak itu, sebenarnya semua guru boleh mengizinkan itu. Jadi saya sebenarnya saya percaya bahwa saya bisa menembus itu. Tidak akan ada yang oh maaf Bu tidak bisa. Biasanya yang selama ini saya coba oke saja. Mungkin karena latar belakang anak yang seperti itu ya, dan memang membutuhkan pendekatan BK, maka ketika saya butuh anak ini, yang lain pada boleh. Siap. Berarti Dwi punya peluang, punya kesempatan untuk bisa tanda kutip bernegosiasi gitu ya, atau melakukan sebuah penguatan ya. Oke. Kemudian Bu Dwi, dari rating 1 sampai 10 Bu Dwi, kira-kira Bu Dwi ini pada posisi nomor berapa terhadap pemecahan masalah itu? Oke. Kalau
saya mau pastikan diri sekarang ya Pak, sudah di setengah semester, artinya sudah ada upaya-upaya sebelumnya yang sudah saya lakukan itu ya saya ada di posisi 6 lah gitu ya. 6 ya? Jadi itu masih punya waktu setengah tahun lagi itu biarlah akhir tahun nanti dengan hasil yang memuaskan, anaknya sikapnya baik, nilai akademiknya juga mendukung, keputusan akhirnya oh anak ini masih bisa naik kelas gitu. Itu nanti di angka 10 nih Pak. Jadi saya masih punya waktu, rentang waktu 6 bulan ke depan itu memaksimalkan treatment ya atau pendekatan saya masih di posisi 6 ini sampai di posisi 10 sampai di akhir tahun. Berarti memang ini ada usaha penuh di sisa waktu setengah tahun ini untuk menghilangkan stigma negatif tadi agar anak tidak tinggal kelas ya, jadi dia bisa naik kelas nih. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mewujudkan itu? Kekuatan Jadi ada satu diplomasi ya tadi ya kepada guru-guru. Yang kedua kira-kira apa ya? Ini sih orang tuanya sih sebenarnya kalau diajak ketemu ya? Bisa siap. Oh. Karena itu mungkin sebenarnya udah komitmen dari sekolah awal kemarin. Artinya kalau kan kita tanya tuh orang tua harapannya setahun ke depan apa gitu ya. Jawaban orang tua ya anaknya pengen tetap bertahan di SMP 5 dan naik kelas. Kadang-kala ketika kita menghubungi orang tua, mungkin orang tuanya ingat dengan komitmen awalnya ya. Jadi ketika saya ajak untuk sekedar mengevaluasi bagaimana perkembangan anak ini di rumah, mungkin ada sesuatu yang diceritakan anak dan seterusnya, ya orang tuanya hadir siap. Gitu. Termasuk dukungan wali kelas, nggak tahu kenapa ini kebetulan wali kelasnya juga luar biasa sih. Pendampingannya luar biasa. Siap. Berarti ada banyak dukungan ya Bu ya, dan juga ada banyak kekuatan. Nah, kemudian ada tidak Ibu hambatan yang barangkali mungkin akan dialami dan apakah sudah ada solusi yang Ibu siapkan? Sebenarnya hambatannya lebih pada satu selain guru tadi ya yang masih karena belum terbukti ya Pak, jadi anak ini tuh bagaimana gitu, masih underestimate tadi. Terus yang kedua anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu tipikal anak yang lama kalau diajak bergerak gitu. Jadi memang lambat. Terus inginnya tuh ke kegiatan-kegiatan di luar sekolah, terutama lingkungan rumah ya. Gitu. Atau juga mungkin dia lebih senang ke kegiatan-kegiatan perlombaan yang bersifat fisik seperti konti kemarin. Jadi kadang-kala anak ini membuat 100 alasan gitu agar keluar kelas biar ikut kegiatan yang itu tadi. Alasannya latihan tonti, padahal yang lain sebenarnya sudah ditentukan latihan tontinya jam sekian sampai jam sekian, tapi dia akan mencari alasan. Bu, saya mau nyiapin ini dulu, nyiapin itu dulu dan seterusnya. Gitu. Jadi ke guru ya ini sih underestimate dan anaknya sendiri. Kalau langkah solusi yang pernah diambil ya kadang-kadang ketika anak begitu saya langsung tidak percaya 100% ya. Misalkan anaknya punya alasan ini untuk keluar kelas, saya akan cross check sebenarnya ke guru apakah benar anak ini punya kegiatan ini atau tidak. Ya beberapa kali benar, tapi beberapa kali juga belum tepat waktunya, jadi harusnya jam 2 dia jam 1 sudah melipir gitu. Berarti Bu sudah menemukan hambatannya dan juga sudah berusaha untuk memecahkan dengan solusi tadi ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Kemudian Bu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat rencana aksi Bu. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan agar si anak tadi bisa berubah ya, yang pertama itu dia juga bisa lepas dari underestimate dari teman-teman atau guru yang lainnya. Ada prioritas tidak kira-kira? Kalau mau melepaskan persepsi ya dari guru, tentunya dia pastinya harusnya jadi murid yang sama dengan anak-anak yang lain ya. Artinya gini, misalkan kalau guru sedang memberikan tugas kayak bukan karya tugas ataupun apa, baik sifatnya individu ataupun kelompok, dia mampu mengerjakan gitu. Atau tanggung jawab sesuai dengan yang ditugaskan terhadap dia. Pengennya sih itu ya. Jadi paling enggak langkah yang pertama biar guru-guru percaya, kan ini mengembalikan kepercayaan lagi ya kepada si anak ini. Mungkin salah satu caranya ya seperti itu. Cuman kan memang agak susah ya. Ini kan
pendekatannya per mapel nih, kan mapelnya banyak sekali. Iya. Gitu. Jadi membuat anak ini tuh sadar pada tanggung jawabnya. Kalau misalkan sedang diberikan tugas ini harus dilaksanakan, cuma kadang kontrolnya kan susah karena saya posisi guru BK. Kalau guru, apakah juga setiap hari harus bertanya ke guru mapel ada tugas tidak, si anak ini sudah menjelaskan atau tidak, kan itu kayaknya kok ini banget ya, setiap hari banget itu. Nah, itu caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana ya? Berarti sementara ini Bu Dwi sudah punya langkah pertama tetap dengan diplomasi tersebut. Yang kedua, dalam mencapai tujuan itu, Bu Dwi berusaha untuk memberikan konsep penyadaran gitu ya kepada si anak tersebut. Dengan kendala waktu tadi memang tidak bisa selalu, tapi ada berkalanya ya Bu ya, ada kontrol berkalanya ya. Oke, luar biasa. Berarti kira-kira Ibu, jangka waktunya kira-kira untuk bisa mensukseskan ini kira-kira Ibu patok berapa waktu kira-kira? Apakah di dalam 1 bulan, 2 bulan, atau berapa waktu? Karena ini memang cukup lama ya Bu ya, kelihatannya cukup, anak ini perlu pendampingan yang lama ya. Karena dalam 1 semester ini tuh kayaknya belum ada progres yang gemesin gitu. Jadi masih lambat itu tadi ya, perkembangannya masih lambat gitu. Belum sampai ada guru-guru yang sampai pada saat itu mungkin, wah sudah baik gitu. Si A sudah baik banget, sekarang sudah belum ada sampai saat ini. Jadi masih ada keluhan, artinya kalau masih ada keluhan kan berarti belum sesuai yang diharapkan guru ya selama 1 semester ini. Kalau untuk kedepannya kira-kira Ibu Dwi berapa waktu jangkanya yang diberikan? Kalau jangkanya kan kalau pengen lihat hasilnya naik atau tidak kan masih 1 semester ya Pak. Tapi kan nggak mungkin juga tuh hasil akhirnya dilihat di situ. Mungkin secara progres mungkin bisa berkala ya setiap bulan mungkin. Mungkin kalau di semester depan itu berarti Januari, mungkin di akhir Januari ngecek progresnya ke guru mapel, nanti mungkin di akhir Februari dan seterusnya mungkin. Berarti tiap bulan nanti cek progresnya seperti apa, evaluasi lagi, kemudian cobakan lagi, ngobrol lagi begitu ya Bu ya, luar biasa. Bu Dwi selanjutnya, kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu Dwi? Ukuran keberhasilan kalau tadi saya fokusnya ke fokus ke tanggung jawabnya anak ini ya. Artinya menyelesaikan tugas-tugas ataupun tugas individu atau kelompok yang ditanggung jawabkan ke dia, berarti indikator keberhasilannya ya ketika dia berhasil menyelesaikan. Artinya sebenarnya ada list ya kan Pak, yang harus ada matematika nih tugasnya apa, gitu. IPA tugasnya apa, apakah sudah dikerjakan atau belum, ketika sudah dikerjakan hasilnya bagaimana ya. Itu kayaknya butuh kerjasama saya sama guru sih. Itu tadi yang saya sampaikan, apakah juga itu harus di ini gitu. Misalkan kok saya jadi tiba-tiba kepikiran apakah anak itu kira-kira saya buatkan semacam buku penghubung, tapi bukan, kalau SD kan biasanya buku penghubung antara sekolah dan orang tua. Ini enggak nih, buku penghubung antara guru BK dengan guru mapel yang lain. Isinya mungkin hari ini kayak jurnal harian mungkin, tapi hubungannya sama mata pelajaran gitu. Jadi misalkan hari ini hari Kamis, pelajarannya apa saja, ada tugas atau tidak, kalau ada tugasnya apa, batas waktu pengumpulannya apa, intinya begitu ya. Apakah itu mungkin bisa ya? Ribet nggak ya Pak kira-kira gitu? Kalau menurut Bu Dwi, efektif tidak kalau itu? Kalau saya pengen melihat indikator keberhasilan dia, tanggung jawabnya muncul atau tidak sih, sebenarnya kalau saya lihat hasilnya hasil yang ingin saya harapkan ya sebenarnya harusnya nggak ribet. Iya ya, oke. Harusnya sih nggak ribet. Dengan keyakinan itu, saya yakin nanti juga terwujud dengan baik itu, luar biasa. Dan tadi bahkan Bu Dwi sudah menyampaikan dengan buku jurnal tersebut itu meminimalisasi gangguan yang mungkin akan muncul itu ya. Jadi kan malah bisa terdeteksi itu dari yang Bu Dwi sampaikan dengan jurnal tadi, itu luar biasa sekali. Jadi anak sendiri bisa kontrol gitu ya Pak? Iya. Artinya kan, oh iya saya belum mengerjakan yang ini nih gitu. Jadi itu juga jadi jurnalnya anak kan. Artinya anak yang pegang, terus nanti setelah diisi tugas hari ini apa, terus nanti dicek secara berkala mungkin gitu ya ke saya gitu ya Pak. Bu Dwi yakin dengan itu kan Ibu ya? Luar biasa Bu Dwi, luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu, dengan kita akan masuk pada proses tanggung jawab gitu ya. Kira-kira apa komitmen Ibu tentang rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan ini? Kuat ya Bu ya?
Ya pastinya diwujudkan positif itu. ya. Ya. Saya berpikiran positif karena muaranya lebih ke keinginan mengantarkan anak agar Ya. tidak terulang kembali gitu ya. Luar biasa. Jadi saya sih positif thinking dan insya Allah bisa. Kayaknya. Siap. Kira-kira Ibu yang bisa membantu itu siapa Ibu? Atau mungkin apa gitu ya? Atau mungkin ada alat lain yang mungkin bisa membantu Ibu mewujudkan komitmen itu? Ya, mungkin yang bisa saya libatkan adalah wali kelas ya. Ya. Jadi ketika mungkin suatu saat saya memang tidak bisa hadir sepenuhnya Ya. di antara anak-anak, terutama mungkin pengamatan anak ini gitu ya, saya mungkin bisa minta tolong wali kelas atau mungkin wali kelas juga bisa membantu sambil ngecek, kan wali kelas juga harus tahu ya, Ya. isinya jurnal apa gitu. Jadi mungkin keterlibatan wali kelas pastinya akan saya cek sih. Luar biasa. Full itu jadi. Ya. Mungkin Oke. orang tua juga mungkin kan ya di rumah. Jadi orang tuanya juga mungkin akan semakin Ya. puas ketika oh iya ya anakku ternyata sudah jadi mungkin nanti di jurnal itu juga ada semacam komentar dari orang tua Ya. atau mungkin dari wali kelas yang mungkin kalau mungkin saya bisa arahkan untuk komentar yang muatannya positif, Ya. diapresiasi mungkin ya, sekecil apapun perkembangannya anak diapresiasi, mungkin itu secara mental juga akan membuat anak ini semakin percaya dirinya muncul. Luar Di biasa. sisi lain loh itu Iya. malah tidak terpikirkan. Oke Pak. Luar biasa sekali Bu Dwi. Bu Dwi terakhir, setelah kita sesi coaching ini, kira-kira tindak lanjut Bu Dwi apa? Pertama nanti di rumah atau mungkin langsung di sekolah saya Ya. akan merancang jurnal dulu tuh. Isinya yang mau saya munculkan di jurnal apa. Luar biasa. Terus yang kedua akan membangun komunikasi dengan wali kelas terutama. Ya. Sebelum ke orang tua mungkin di akhir aja ketika itu sudah mulai ada progresnya gitu. Kemudian ke anaknya, komunikasi ke anaknya bahwa nanti selama 1 bulan akan ada jurnal gitu, nanti diperiksa secara periodik. Kemudian mungkin secara terakhir mungkin ke guru ya, guru yang bersangkutan. Walaupun mungkin hanya sekedar ketemu sebentar ngobrol bahwa ini akan ada program begini atau mohon bantuannya untuk ikut mengisi atau memantau jurnal yang diisi oleh anak ini. Siap. Luar biasa Bu Dwi, sudah tertata dengan rapi, tujuannya jelas, bahkan tindak lanjutnya pun juga akan lekas dan amat jelas dilaksanakan. Saya doakan semoga nantinya lancar Bu Dwi, dan juga Bu Dwi luar biasa. Pertanyaan masalah yang dikemukakan, saya hanya membantu memancing saja. Bu Dwi bisa mencari solusinya sendiri, luar biasa sekali. Pokoknya mantap Bu Dwi. Terima kasih loh Pak Yudi. Ini Sama-sama. sebenarnya idenya muncul dadakan. Oh iya. Tidak ada rencana gitu. Iya, kenapa nggak begitu aja kemarin Iya. gitu. Iya. Terima kasih karena sudah karena melalui obrolan itu muncul side-nya ya. Jadi Iya. muncul yang tadinya nggak kepikiran malah jadi kepikiran. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bu Dwi. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Pak Mario, terima kasih sudah mendampingi saya, luar biasa. Jadi nggak deg-degan. Iya. Tapi tadi respon dengan Bu Dwi bagus saya lihat ya. Ya, alhamdulillah. Sepertinya menurut saya sih ya bagus. Tapi saya yakin nanti ada masukan-masukan positif yang luar biasa lah. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pasca observasi nih, Pak Yudi ya. Jadi Siap, Pak saya akan memberikan umpan balik ya kepada Pak Yudi terkait proses supervisi dengan Bu Dwi tadi. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Yudi bagaimana Bapak Yudi menilai diri sendiri tentang performa dalam kompetensi presence study kira-kira bagaimana? Menurut saya performa tadi presence saya itu alhamdulillah dalam kategori bagus lah gitu ya, karena saya mencoba untuk benar-benar bisa fokus penuh pada permasalahan Bu Dwi, juga fokus penuh pada meresponnya begitu. Dan itu secara sadar itu saya coba memposisikan diri yang pertama, dan secara tidak sadar barangkali respon tubuh gitu ya ketika mengatakan luar biasa, mantap ataupun juga yang lain itu juga tangan ini tidak selalu pasif saya lihatnya sih, terasanya lah kalau lihatnya ya. Jadi kembali insya Allah bagus lah begitu.
Amin. Oke, kira-kira apa yang membuat Bapak menilainya demikian kira-kira alasannya? Alasannya adalah tentu dari proses coaching tadi saya tidak pasif, itu yang pertama gitu. Yang kedua, bisa masuk dalam permasalahan yang dihadapi Bu Dwi. Utamanya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada solusi agar anak tadi yang dia kemungkinan besar pada semester 1 ini karena nilainya kurang baik, sikapnya juga kurang baik, itu bisa tidak naik kelas. Tapi dengan pertanyaan arahan tadi, Bu Dwi bisa memunculkan solusinya gitu, memunculkan solusi dari dirinya sendiri, dan solusi itu memang bagus gitu, dan bisa diterjemahkan dengan baik oleh Bu Dwi, bahkan diungkapkan sampai pada tahap detailnya itu yang luar biasa. Tadi ada pada buku jurnalnya, itu luar biasa sekali gitu. Oke, jadi kalau saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, memang Pak Yudi sudah bagus kalau dalam hal presence atau kehadiran penuhnya, dimana tadi sudah merespon dengan ya gitu, anggukan gitu, tangan juga bergerak begitu ya, dan responnya juga positif, kata-kata mantap, dan juga doa-doa yang disampaikan oleh Pak Yudi ya tentang rencana-rencananya Bu Dwi sudah tersampaikan dengan baik. Jadi bagus untuk dalam proses pengembangan kompetensi untuk presence atau kehadiran penuhnya, begitu Pak Yudi. Ya, semoga cocok ya, semoga. Amin. Jadi deg-degan tapi tambah deg-degan lagi. Oke. Jadi saya tadi mengamati pada saat Pak Yudi melakukan supervisi itu sudah sesuai dengan rujukan yang sudah disampaikan, di mana ada kehadiran, mimik muka, ekspresi, gerakan tangan, gitu, itu semua sudah terlihat dalam proses observasi. Oke. Nah, menurut Pak Yudi, dengan pengamatan saya, respon Pak Yudi gimana? Apakah memang cocok atau ternyata ada yang kurang atau tidak sesuai kira-kira dengan pengamatan saya? Menurut saya pengamatan Pak Mario insya Allah benar gitu ya. Karena juga saya ketika coaching dengan Bu Dwi itu merasakan juga hal-hal tersebut gitu. Cuma barangkali di awal itu ya Pak Mario, di awal itu Pak Mario ada tidak yang apa ya, off the track gitu. Kalau saya sih insya Allah udah oke. Cuma kadang itu rasanya itu respon saya di awal itu kurang apa ya, kalau naik motor itu kurang berat gitu, kurang tarikannya, kurang geget gitu ya, kayak gitu. Tapi insya Allah baik sih gitu. Iya. Mungkin kalau itu kan respon awal kan baru pertama bertemu Bu Dwi gitu, jadi mulai sedikit kecanggungan di awal-awal ya. Mungkin seperti itu ya, dari Pak Yudi ya. Iya, apalagi Bu Dwi jauh-jauh dari Magelang ke sini kan jauh sekali gitu. Makanya juga kaget atau agak grogi ya. Masih deg-degan ya. Oke. Namun dari hal-hal itu mungkin Pak Yudi bisa melihat dalam proses ini kira-kira apa yang pasti perlu dikembangkan dalam proses supervisi dengan Bu Dwi ini, kira-kira ada yang merasa ada yang kurang nggak kira-kira dalam proses pengembangan potensi presence atau kehadiran penuhnya? Saya rasa masih Pak Mario. Artinya pada proses awal gitu. Awal kami untuk menghangatkan suasana memang hanya berkabar gitu ya. Kemudian setelahnya itu dalam prosesnya itu karena terpikirkan untuk alur yang paling baik dan juga pertanyaan yang paling bagus apa itu, kadang malah sayanya fokus penuhnya itu agak terpecah dikit gitu ya. Itu sehingga saya rasa responnya seharusnya bisa lebih penuh lagi sejak awal masuk gitu, sejak awal bercerita itu sudah benar-benar penuh dengan berbagai permasalahan yang disampaikan, sekaligus respon saya dan juga nanti pertanyaan yang harus saya berikan. Jadi kembali di proses di awal, sekali lagi di awal itu harus bisa ditingkatkan lagi pada esensinya. Jadi di awal memang harus betul-betul concern gitu ya, harus betul-betul apa tebal gitu ya kehadirannya. Dan pertanyaan
sudah ready gitu Ya. kan. Meskipun sudah ready tapi harus lebih ready lagi gitu. Oke. Dari tindakan dan juga pembicaraan kita pada saat ini, kira-kira rencana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan Pak Yudi untuk mengembangkan kompetensi inti dalam present ini apa kira-kira? Yang akan saya lakukan tidak lanjutnya adalah saya tentu pertama akan latihan lebih kuat lagi, lebih baik lagi dengan intens yang mungkin ditambah itu, sehingga nantinya saya mempunyai modal yang kuat dulu, yang benar sudah ready nanti untuk melakukan coaching bersama teman-teman yang lain. Yang kedua adalah tidak menyimpan ilmu ini sendiri gitu. Nanti saya sih inginnya ada sharing sama teman-teman yang di BMP bisa, sama teman-teman guru-guru yang lain juga bisa, baik secara non formal ataupun juga formal. Dan setelah sharing itu, barangkali sharing ilmu itu nanti ketika ada teman yang mengalami masalah gitu ya, dan mereka merasa membutuhkan itu, baik secara permintaan atau tidak, itu barangkali nanti bisa saya cobakan, saya amalkan pada teman-teman. Semoga nantinya bisa membantu mereka, utamanya nanti pada proses pembelajaran atau juga dalam umumnya pada pendidik lah begitu, pokoknya begitu. Mantap. Oke, tadi dalam respon tindak lanjut selanjutnya berarti Pak Yudi akan berlatih terus kayak gitu ya, berlatih terus, belajar terus untuk meningkatkan kemampuan dalam coaching. Ya nanti harapannya bisa ditularkan kepada teman-teman begitu ya, dan entah itu MGP, entah itu rekan sejawat, dan teman-teman ini juga bisa nanti mempraktekannya kepada siswa gitu ya. Tujuannya begitu ya, tujuannya mulia sekali Pak. Dan di sini kita bisa melihat komponen belajar dan juga kepemimpinan dalam pembelajaran juga terlihat ya dalam prosesnya ini ya Pak ya. Oke, kemudian dalam peningkatan performa, kira-kira kapan dan di mana dan siapa yang nanti jadi sasaran dalam proses tindak lanjut ini? Jadi untuk tindak lanjut ini, pertama saya akan menargetkan untuk teman-teman rekan sejawat di sekolah saya di SMA ini, yang teman-teman sejawat ini nanti tidak harus MGMP, tapi bisa teman-teman yang lainnya. Dan kapan akan dilaksanakan? Rencana saya adalah nanti ini sudah hari Kamis, Jumat itu padat agendanya, jadi kemungkinan pekan depan Pak. Untuk lokasinya nanti menyesuaikan itu, karena itu kan tidak saya buat formal dulu tapi non formal, jadi nanti menyesuaikan waktu dan juga tempatnya, bisa di perpustakaan, bisa di ruang guru, bisa di ruang kelas atau dimanapun nanti yang nyaman. Dan secara nanti formalnya saya akan melihat agenda sekolah dulu, kira-kira nanti bisa ada waktu ruangnya kapan, kemudian nanti bisa didiskriminasikan kepada teman-teman yang lain. Harapannya kembali bisa memberikan manfaat untuk mereka. Jadi ada dua tahapan ya Pak. Ya, jadi ada tahapan informal dengan ngobrol-ngobrol atau agenda waktu luang gitu ya, cerita gitu ya, dan juga kegiatan yang sudah terjadwal yaitu diseminasi ya gitu ya. Ya, semoga bisa terlaksana ya. Amin. Optimis terlaksana. Optimis dong. Oke, kira-kira dari hasil pengamatan yang dicatat dalam proses subduksi tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwa Pak Yudi sudah melanjutkan atau sudah melakukan siklus Tirta dengan sangat detail dan sudah cukup baik ya, dan membaik dengan cukup lengkap gitu. Dan dari hasil pengamatan juga komponen presence juga terlihat, di mana Pak Yudi sudah ditunjukkan dengan ekspresi, gerakan-gerakan kecil gitu ya, anggukan dan gerakan tangan, dan juga kalimat-kalimat motivasi dan juga kalimat-kalimat penghargaan dan apresiasi itu sudah tersampaikan dengan baik ya. Dan sebagai penutup dalam proses pertanyaan ini, kira-kira apa yang didapat dalam proses sepanjang proses kemudian supervisi dan juga pasca, apa yang didapat oleh Pak Yudi dalam 3 tahapan proses ini? Yang saya dapatkan adalah yang pertama pada proses supervisi bersama Pak Mario, yang pertama ini tentu saya merasa sangat terbantu Pak. Terbantunya adalah kompetensi coaching yang ingin saya kuatkan berupa princess ini, benar-benar Pak Mario observasi dengan amat baik,
bahkan sampai ke detail-detailnya itu, dan itu menjadi kekuatan saya untuk mengembangkan potensi saya untuk di tahap selanjutnya. Dan selanjutnya pada proses coaching ini bersama Bu Dwi tadi luar biasa, itu pun juga menjadi pengalaman saya untuk nantinya menguatkan alur kita ataupun juga penggunaan rasa, sekaligus juga kembali pada potensi diri saya ini. Dan di closing ini kembali Bapak malah semakin menguatkan begitu, menguatkan dari apa yang sudah menjadi tujuan awal, kemudian juga menguatkan diri saya terhadap research tadi, sekaligus juga menambah hal yang perlu saya tingkatkan itu apa saja gitu. Jadi ini tadi semuanya diungkapkan oleh Pak Mario dengan amat baik sehingga saya mudah mencernanya begitu. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Mario. Jadi untuk kebermanfaatan dalam observasi 3 tahap ini ya, berarti Pak Yudi sudah dapat gambaran bahwa oh ternyata saya sudah dalam tahap level ini ya, dalam hal pengembangan presence gitu, dan ada komponen-komponen yang nanti akan ditingkatkan, yaitu pada saat awal pengennya langsung segera maksimal gitu kan, begitu ya. Dan tindak lanjutnya adalah nanti informal dulu, baru nanti diseminasi. Itu terlihat jelas gitu ya, jelas tercerahkan begitu. Ya semoga ini jadi apa ya, titik balik Pak Yudi dalam proses coaching dan jadi coaching profesional mungkin ya, harapannya nanti jadi apa ya, pembicara internasional gitu. Amin. Dalam proses coachingnya. Amin. Mau PP dulu? Boleh. Oh boleh ya. Baru masuk boleh internasional ya. Ya, jadi IN nanti internasional. Oke, amin. Pak Mario juga iya. Amin. Oke, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya dan semoga ini bermanfaat dan kita nanti ketemu lagi, kita bincang-bincang terkait mungkin nanti kalau sudah diseminasi mungkin ada respon apa gitu yang bisa didapat gitu ya. Apakah nanti bisa ditularkan ke kita juga gitu dalam hal proses-proses coachingnya. Siap. Ya, gitu Pak Yudi. Ya, Terima kasih. Dan terima kasih banyak Pak Mario atas waktunya, kemudian atas kesediaan untuk mengobservasi, menandaskan ilmu, dan juga banyak memberikan motivasi kepada saya. Pokoknya doa-doa terbaik nanti semoga terjabahkan gitu ya, dan juga semuanya nanti juga kembali pada hal yang paling baik juga untuk Pak Mario, juga untuk saya dan semuanya. Gitu. Pokoknya makasih banyak Pak Mario, luar biasa, mantap pokoknya. Oke, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Makasih, sampai jumpa Pak Mario.